Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di awal perjumpaan kita pada hari ini kita ucapkan puji syukur kita, ungkapkan puji syukur kita untuk segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita kembali bisa bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat juga senantiasa kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita, yang telah membimbing kita, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah kita bisa merasakan nikmat adanya bahasa Arab. Kalau bukan karena Islam, bahasa Arab tidak akan pernah tersebar ke dunia. Dan kalau bukan karena bahasa Arab, ajaran Islam tidak akan terjaga dengan sempurna. Karena itu nikmat ini hendaknya kita syukuri bersama-sama dengan cara, yaitu dengan cara mengkaji, mendalami, dan ini mudah-mudahan berbuah pada peningkatan kualitas keagamaan kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan doa pengharapan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam mencapai segala hajat kita, termasuk di dalam menguasai bahasa Arab. Marilah kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, kita masih di Tanmiyatul Mufradat, dan hari ini alhamdulillah kita sudah sampai pada bagian akhir dari Tanmiyatul Mufradat yang ada pada pelajaran 13 ini. Insya Allah setelah Tanmiyatul Mufradat kita akan lanjutkan dengan latihan, kemudian nanti kita akan masuk ke bagian kaidah pada pelajaran ini. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan semua sehat ya. Mudah-mudahan semua sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran ini dengan maksimal. Ibu-ibu sekalian, kita akan masuk ke Tanmiyatul Mufradat. Kita akan masuk ke Tanmiyatul Mufradat. Tanmiyatul Mufradat yang akan kita dalami hari ini adalah yang ada pada ungkapan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhu as-samawat wal ard. Wasi'a kursiyuhu as-samawat wal ard. Apa makna wasi'a dalam konteks tersebut? Kapasitas luas. Ya, kalau digabung jadi luas, meliputi. Kursiyuhu apa maknanya? Kekuasaan. Ya, kekuasaan. Kursiyuhu ada hu-nya. Kekuasaannya. Iya, kekuasaannya. Allah as-samawat. Langit. Itu tunggal apa jamak? Jamak. Ya, jamak ya, ada penandanya. Kemudian wal ard. Dan bumi. Dan bumi, iya. Baik. Kita lihat Tanmiyatul Mufradat kita dari kata wasi'ah. Wasi'ah seperti biasa ya. Ini kita pakai pengetahuan awal kita. Wasi'ah bunyi awalnya A, kemudian bunyi akhirnya A. Itu penanda utama bentuk berapa? Bentuk satu ya. Wasi'ah. Wasi'ah. Apa maknanya? Luas. Luas ya. Bentuk satu nama lengkapnya apa? Telah apa ya?
Bentuk satu nama lengkapnya apa? Lagi nih. Madin. Fi'il Dari fi'il madin. madin. Aduh, Fi'il Bapak suka madin. gitu dah. Nama lengkapnya fi'il madin. madin. Nama lengkapnya fi'il madin. Gitu ya. Wasi'ah apa tadi maknanya? Pas. Luas ya. Fi'il madin ya, itu wasi'ah itu adalah fi'il. Wasi'ah adalah fi'il, madin yasa'u fi'il mudhari gitu ya. Iya. Kemudian sa'ah itu adalah masdar, kemudian sifatnya adalah wasi'. Sifatnya adalah wasi'. Tuh, berarti wasi'ah maknanya luas gitu ya. Ya, wasi'ah adalah fi'il madin. Tuh. Maknanya luas ya, maknanya luas. Luas dalam bahasa Indonesia termasuk kata apa? Sifat Pak Guru. Iya, bagus ya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi Ibu-ibu ini bahwa tidak selalu pas ya kalau kita berpahaman bahwa fi'il adalah kata kerja. Nah, gitu tuh ya. Sehingga beberapa orang yang menyederhanakan persoalan itu sering akan mengalami kebingungan ketika berhadapan dengan kenyataan seperti ini. Ya, dengan kenyataan seperti ini. Tapi bagi kita mudah-mudahan itu tidak menjadi persoalan besar ya. Itu wasi'ah, ya, wasi'ah, yasa'u, sa'ah, wasi. Wasi'ah, yasa'u, sa'ah, wasi. Coba kita baca bersama-sama. Wasi'ah, Yasa'u, sa'ah, wasi. Iya, baik. Apa saja makna lain untuk kata ini? Kapasitas. Apa? Berkapasitas menampung. Iya, kapasitas menampung ya, bisa bermakna luas, bisa bermakna berkapasitas, bisa juga bermakna menampung. Nah, makna-makna ini sebenarnya ya ibu-ibu sekalian, makna-makna ini akan tidak perlu sebenarnya untuk dikemukakan sebanyak itu kalau kita sudah terbiasa fleksibel di dalam memahami. Ya, kalau kita sudah terbiasa fleksibel di dalam memahami suatu ungkapan. Yang menjadi problem kenapa kemudian perlu diantisipasi satu kata dijelaskan menjadi beberapa alternatif makna adalah ya karena kebiasaan kita yang kecenderungan kita satu kata hanya dipahami dengan satu makna. Ya, kita punya kecenderungan untuk memahami seolah-olah satu kata itu artinya cuma satu gitu. Apa contoh yang paling gampang? Si Wawa. Si Wawa gitu si Wawa, si Fafa, si Mama gitu. Itu kan setiap kali ketemu wa dan gitu. Setiap kali ketemu fa maka. Padahal kalau dalam konteks ya kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan fleksibel itu enggak semua wa itu dan, tidak semua fa itu maka gitu. Enggak semua ma itu apa gitu ya. Tidak semua ma itu apa. Gitu ya. Karena itu ya artinya ini memang perlu pembiasaan dan perlu diulang-ulang serta perlu diingat-ingat ya, perlu diingatkan kembali. Karena begitu posisinya, jadi nanti ibu-ibu sekalian mohon dibukakan pintu permakluman sebesar-besarnya ketika nanti setelah ibu-ibu menyampaikan sebuah makna, rasanya itu ya artinya gitu, kok masih ada yang lain gitu. Itu untuk fleksibilitas di dalam memahami. Ya seperti kata wasi'ah ya sa'ah wasi ini yang pertama tadi bahwa dia bermakna kata sifat dalam bahasa Indonesia walaupun dia ada jenis fiilnya ada juga bentuk sifatnya. Kemudian yang kedua tadi kata wasi'ah ya sa'ah wasi ini memiliki beberapa makna, beberapa arti yang tentu nanti perlu kita pilih manakah yang paling cocok dengan mempertimbangkan maknanya.
dengan mempertimbangkan makna konteksnya. Nah, sekarang kita coba untuk memahami makna-makna tersebut, mana yang pas berdasarkan konteks penggunaan kata tersebut, berdasarkan konteks penggunaan kata tersebut di dalam kalimat. Kita mulai dari contoh yang pertama. Ya, pada contoh pertama ini yang akan kita lihat adalah penggunaan bentuk sifatnya. Ya, contohnya adalah penggunaan bentuk sifat. Coba mari kita baca bersama-sama contoh penggunaannya. Unzur hadzal masjid wasi' jiddan. Ya. Unzur hadzal masjid wasi' jiddan. Baik. Nih ibu-ibu, coba perhatikan. Seumpama ada yang bertanya tentang jiddan, nah, maka coba pakai imajinasinya. Setelah kata jiddan itu ada tanda apa? Tanda seru. Ya, tanda seru. Setelah jiddan itu ada tanda seru. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa secara umumnya, tanda seru itu menandakan apa? Perintah. Menandakan apa? Tanda seru? Perintah. Kekagetan. Tanda seru. Tanda perintah. Wah, seru. Nah, bahasa Indonesia begitu. Namanya juga tanda seru. Menandakan keseruan. Keseruan. Ya, namanya tanda seru ya. Tanda seru itu ada dalam bahasa Indonesia ada dua ya. Adalah di sanalah ada kan berseru ya, ada seru. Seru ya, seru gitu. Wah, permainannya seru banget gitu. Ada makna demikian. Nah, kemudian ada juga kan menyerukan. Menyerukan itu seperti bermakna memanggil. Dalam bahasa Indonesia ada makna begitu. Ini adalah seruan. Ini adalah ajakan, ini adalah panggilan, bisa juga bermakna demikian, tanda itu ya. Kalau namanya seruan, namanya ajakan, itu adalah dalam bahasa itu kan ada makna yang sama dengan perintah gitu ya. Seruan, ajakan, perintah itu sinonim, tapi dengan karakter yang berbeda. Maka di situ untuk bentuk-bentuk perintah itu biasa menggunakan tanda seru. Kemudian yang kedua juga untuk menunjukkan sesuatu yang seru. Ya, sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kan bisa imajinasi ibu-ibu, misalnya kalau ada sebuah sambal, makanan sambal, ambil contoh nih makan siang biar seger nih sambal. Kalau ada sambal yang luar biasa pantas pedesnya, gitu, kita bisa bilang apa? Aduh, pedes sekali. Sekali. Gitu. Pedes sekali. Oh, kok pakai sekali ya? Oh, sekali aja pedes, apalagi kalau berkali-kali. Gitu. Makanya orang bilang begitu. Wah, pinter sekali anak itu tuh. Ya, katanya baru sekali pinternya. Enggak, itu baru bahasanya kan menunjukkan sesuatu yang sangat itu. Kalau sekali aja udah pinter, apalagi dia berkali-kali. Kalau kita kan sebaliknya. Berkali-kali belajar, nggak pinter-pinter. Nah, ini ada orang yang sekali belajar langsung pinter, makanya wah pinter sekali gitu. Wah pedes sekali. Nah, sekali pedes, coba 2-3 kali. Ya jangankan 2-3 kali, sekali aja pedes gitu. Apalagi yang ibu mungkin pikirkan ketika dalam kondisi tersebut. Kalau Bu Sri Lestari tadi ya pedes sekali gitu. Yang lain? Seru, Pak. Ah? Pedes seru gitu. Pedesnya apa sih? Banget. Iya banget. Sekali banget. Pedes banget. Banget. Pedes banget. Iya, dalam bahasa Indonesia ada ungkapan begitu. Pedas banget gitu ya. Jadi itu nanti cari yang lain ya sambil kita berpikir kira-kira cocok nggak kalau di sini pakai seru, kalau di sini pakai sekali, atau kalau di sini pakai banget gitu ya, tergantung bagaimana kita mengolah pikir, bagaimana kita mengolah rasa sehingga kita merasa bahwa itulah dia makna yang
paling cocok untuk digunakan memahami kalimat tersebut. Coba sekali lagi kita baca contohnya. Unzur Hadal masjid masjid Iya, wasi' jiddan. Ada yang sudah punya ide ini maknanya apa? Lihatlah itu masjid Lihatlah luas masjid sekali. ini luas sekali. Iya, bagus. Yang lain, banget mana banget? Banget. Yang banget. Lihatlah masjid ini luas banget. Yang lain mana? Enggak ada tuh yang banget. Sama soalnya Pak. Enggak apa-apa, diungkapkan aja. Ya, unzur. Diungkapkan aja. Bahasa itu. Lihatlah masjid ini sangat luas. Ah, boleh. Itu kan beda Nah, itu ternyata. beda. Enggak pakai sekali, Iya. enggak pakai banget, tapi pakai sangat. Sangat. Itulah dia bahasa, ya. Begitulah dia bahasa. Kita ungkapkan dengan cara demikian. Gitu ya. Oh, berarti kalau bilang, wah, gelis pisan euy, gimana dong Bu Ito? Gelis pisan euy, bilang apa dong Bu Ito? Sangat banget. cantik. Sangat cantik. Gimana tuh bahasa Arabnya, kan udah pernah belajar gitu. Gelis pisan euy. Jamil ya. Jamil. Jamil pisan. Iya. Jamil. Kalau Nggak gelis pakai kan pisan. cewek ya. Kalau gelis Jamil cewek jiddan. ya. Jiddan. Jamil Jadinya, jiddan. Jamil jiddan. Iya. Jamilah jiddan. Jamil Wah, besar sekali gitu. Gimana bahasa Arabnya? Kabirun. Kabir. Jiddan. Iya. Kabir jiddan. Jiddan. Iya. Kabir jiddan. Jiddan. Ya, ada kata bermakna kata jiddan dalam konteks ini. Tapi sekali lagi ibu-ibu ya, nanti jangan kemudian berasumsi bahwa jiddan setiap kali ketemu jiddan itu artinya sekali. Bu Lestari, kemarin kita belajar bulan kemarin berapa kali ya? Jiddan katanya. Jiddan dong, Pak. Jadi berarti di sini jiddan tuh bisa sekali, sangat, dan banget. Ya, bisa gitu. Bisa gitu ya. Tapi sekali di sini bukan dalam arti bersama dengan 2, 3, 4 ya. Iya, Ini ilustrasinya iya. begitu. Begitulah bahasa. Begitulah bahasa, kita harus menyesuaikan dengan karakter bahasa yang demikian. Manusia dengan kreativitasnya mengungkapkan satu makna, yaitu perasaan, pikiran, dan idenya dengan berbagai macam cara. Ya, dengan berbagai macam cara. Baik, itu dia unsur hazal masjid wasi' jiddan. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Contohnya, ya coba silakan dibaca. Innallaha wasi'un alim. Apa makna ungkapan ini? Luas rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah maha luas. Maha luas kasih sayangnya. Apanya yang luas? Kasih sayangnya. Kekuasaannya. Iya, di sini diberitahu bahwa yang luas itu adalah rahmatnya. Gitu. Di sini konteksnya adalah yang dimaksud di sini yang luas adalah rahmatnya. Ini. Di dalam ayat Al-Qur'an, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Nah, ini nih. Coba ini apa maknanya nih? Apa maknanya? Allah berfirman, menyampaikan inna rahmati, ya saya tulis pelan-pelan. Ini saya tulis pelan-pelan. Coba ibu sekalian mencoba untuk memprediksi apa makna yang cocok dari kata-kata dan ungkapan berikut ini dengan memperhatikan konteksnya. Ya, semua kata sudah pernah kita temukan. Ya, semua kata sudah pernah kita temukan, walaupun mungkin belum tentu teringat semua karena ini kata-kata ini mungkin kalah saing dibandingkan dengan artis yang ceritanya kita kenang,
dibandingkan dengan makanan yang kita suka nikmati, dibandingkan dengan perabotan rumah tangga yang biasa kita bersihkan gitu. Tapi ini yang pasti ini insya Allah kami ingat semua sudah pernah kita bahas. Apa? Inna rahmati, ya maaf terlewat ya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya Ya kasih sayang, luas rahmatnya. kasih sayang. Yang mana? Apa kira-kira maknanya? Sesungguhnya kasih sayang Allah, Sesungguhnya kasih sayang Allah maha luas, maha luas. sungguh kasih sayang Allah atas segala sesuatu. Iya, Bu Mimi sudah menyampaikan idenya. Apa tadi, Bu? Sesungguhnya Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Tulis syain. iya, baik. Kalau Bu Sri apa? Sesungguhnya kasih sayang Allah maha luas. Iya, baik. Berikutnya, kalau Bu Ito? Ya, hanya terlihat bibirnya bergerak, suaranya nggak sampai. Apalah daya. Ingin hati mendengar suara, apalah daya, suara tak sampai. Coba, Bu Ratna. Sesungguhnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Eti. Allah maha luas dan maha mengetahui. Iya, bagus. Sesungguhnya Allah maha luas, maha mengetahui. Baik, mari kita lihat ya ungkapan-ungkapan yang ada pada kutipan yang tadi kami sudah tulis. Inna, apa maknanya? Sesungguhnya. Sesungguhnya, bagus. Rahmati. Kasih sayang. Sayang. Titi. Kasih sayang. Kasih sayangnya. Rahmatku, Kasih sayangku. Kasih sayangnya. Iya. Kasih sayangnya, Pak. Sayangku. Oh, kasih sayang. Kasih sayangku. Siapa akunya? Yaitu Allah. Tapi kalau yang tadi ya, yang tadi itu sudah sesungguhnya kasih sayang Allah itu udah loncat itu. Luar biasa itu akselerasi berpikirnya. Ya, akselerasi berpikirnya belum diskusi dari mana datang Allah gitu. Siapa aku udah sampai dia kepada Allah. Sesungguhnya rahmatku wasiat kulla syai. Apa maknanya kulla syai? Segala sesuatu atas segala sesuatu. Segala sesuatu. Oke, coba kita alternatif makna kata wasi'a apa saja tadi? Luas. Maha luas. Menampung. Kapasitas. Maha luas. Luas meliputi. Kapasitas. Berkapasitas, Pak. Luas menampung berkapasitas. Iya, baik ya. Itu dia, sehingga dari pilihan-pilihan yang ada dengan melihat konteks ya, bisa kita coba rasa-rasa ini adalah meliputi ya. Ini bisa bermakna di sini bermakna meliputi. Sesungguhnya kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Nah, tetapi di dalam konteks innallaha wasi'un alim yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Eti sebelum kita membahasnya. Yang kita bahas tadi adalah inna rahmati wasi'at kulla syai', tapi Bu Eti sudah loncat ke innallaha wasi'un alim, maka di situ kemudian dipahami bahwa berdasarkan ungkapan inna rahmati wasi'at kulla syai' itu maka dipahami innallaha wasi'un alim, wasi'un itu konteksnya luas rahmatnya. Ya, di situ rahmati wasi'at. Ya, rahmati wasiat, kasih sayangku, rahmatku luas. Tapi kalau ditambah dengan kulla syai', maknanya bisa berkembang menjadi meliputi segala sesuatu. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian, mufrodat, beberapa ungkapan yang bisa kita kaji
bermodalkan 3 huruf dasar waw, sin, dan ain. Ada pertanyaan sebelum kita pindah ke bagian berikutnya? Baik, kalau tidak ada, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kata berikutnya, ini dari ungkapan wala ya'uduhu hibzuhuma. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Ada yang masih ingat maknanya? Hifzuhum, Dia tidak menjaga merasa keduanya, memelihara Pak. keduanya. Hifzuhum, Dia? Dan dia menjaga tidak merasa keduanya. memelihara keduanya. Iya. Mana yang bermakna memelihara? Hifzuhuma. Ya, Hifzu. kalau hibzuhuma bermakna memelihara, mana yang bermakna keduanya? Ya uduhu kedua Huma. tangan. Ya uduhu Ustaz. Kedua, hifzuhum, Ma. hifzuhum menjaga. Matu. Kalau hibzuhuma bermakna memelihara, mana yang bermakna keduanya? Huma. Hifzuhum. Kan tadi sudah, hibzuhuma maknanya memelihara. Yuhum. Ada keduanya. Mana yang bermakna memelihara? Hibzu. Hifzu. Zu. Hifzu kalau saya menjaga, Pak. Nah, ini soal lain ya, belum loncat ke situ ya. Kita tadi kita dengar mengatakan memelihara keduanya, ya. Nanti kalau saya mendengar ada yang mengatakan menjaga keduanya, ya pertanyaannya juga akan ke sana. Pertanyaan juga akan ke sana. Berhubung tadi makna yang terpahami adalah memelihara keduanya, maka penting bagi kita yang bermakna memelihara yang mana, yang bermakna keduanya yang mana gitu. Yang mana ibu-ibu sekalian? Hifzu itu memelihara. Hibzu memelihara. Terus? Kedua. Menandakan dua. Keduanya yang mana berarti? Huma. Baik ya. Nah, kalau hibzu itu kalau dilihat dari karakternya, bentuk berapa kira-kira? Bentuk 3 ya. Bentuk ketiga ya? Iya. Apa penanda yang terlihat di situ? Sukun. Sukun di tengah. Iya, bagus ya. Ada tanda sukun di tengah, itu membantu kita untuk memudahkan ya, memudahkan kita untuk mengingat, memahami bahwa itu adalah bentuk 3. Ya, yang tadi maknanya yang sudah terungkap adalah memelihara. Lalu ada lagi yang mengatakan maknanya menjaga gitu. Apa enggak ada lagi yang lain? Kalau dari segi sinonim, memelihara, menjaga, lagi sinonim. Menghafal, Pak. Jauh kalau itu. Jauh kalau begitu. Itu makna alternatif. Ini sinonim memelihara. Menekunin apa menekun? Memelihara, menjaga sinonim. Merawat. Nah, oke. Boleh tuh. Boleh tuh. Nalarnya bisa diandalkan. Memelihara, menjaga, merawat. Gitu ya. Oke, itu tadi sudah kita pahami, itu adalah bentuk 3 atau masdar. Bentuk 3 atau masdar. Lalu mari kita lihat bentuk pertamanya. Nah, bentuk pertamanya yaitu apa? Hafidhah. Bentuk 2-nya atau mudhari'nya yahfadhu. Ya, hibz tadi hibz adalah masdar sudah. Kemudian sifatnya hafiz. Ya, coba perhatikan ya bentuknya, bentuk sifatnya hafiz. Ini saya perlu menyampaikan bahwa ketika mengatakan hafiz, bunyi akhirnya apa?
Bunyi akhirnya apa? Bunyi akhirnya apa? Hafiz. Bunyi akhirnya apa? Bunyi akhirnya Bunyi akhirnya enggak ada. Ada. Bunyi akhirnya tidak ada. enggak bunyi. Ya, enggak berbunyi dia. Karena dia bukan berbunyi zu, Sukun, iya. bukan berbunyi zo, bukan Iya. berbunyi zi. Iya, Ya, itu ya. Jadi pada waktu kita mengatakan hafiz enggak ada bunyinya, bukan karena sukun. Oke ya. Pelan-pelan nih, pelan-pelan nih. Ya, bukan karena ada sukun. Karena enggak ada bunyinya. Itu dibentuk sifat hafiz. Mengapa demikian? Karena karakter dari bentuk sifat sebagaimana bentuk masdar, nanti bunyi akhirnya itu berubah-ubah. Ya. Bunyi akhirnya berubah-ubah sesuai dengan posisi kata di dalam kalimat. Ibu-ibu, ada ide kalau kita mengatakan posisi kata dalam kalimat, maksudnya apa? Posisi kalimat. Keterangan ya, Sebagai Kak. objek atau subjek gitu sebabnya. Bu Ratna kalau bisa pakai mikrofon ya Bu mungkin ya, sehingga suaranya bisa terdengar lebih jelas oleh teman-teman, karena kelihatannya itu rasanya dengan mikrofonnya agak jauh, jadi suaranya tidak terdengar jelas gitu. Masih ingat ibu-ibu kalau kita mengatakan posisi kata dalam kalimat, idenya itu kita maksudkan apa? Yang mana? Oh, yang mubtada, khabar gitu. Bu Eti mah nggak berasa dia kalau sekarang bukan di negara Namazij. Bu Eti. Nggak merasa Bu Eti bahwa sekarang bukan di negara Namazij. Gitu ya. Di mana langit dipijak, di situ ya. Kebalik ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ibu-ibu, ada punya ide kalau kita mengatakan posisi kata di dalam kalimat? Subjek dan objek, Ustaz. Iya. Tuh, ya, itu suara samar-samarnya, ya, samar-samarnya terdengar. Yang kita maksud dengan posisi kata di dalam kalimat itu subjek, gitu ya, atau predikat, atau objek, atau keterangan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa karakternya untuk kata-kata yang masuk dalam kategori bentuk 3 atau bentuk 4, bunyi akhirnya itu akan berubah-ubah sesuai dengan posisi kata tersebut di dalam kalimat. Ibu-ibu ada yang ingat bagaimana rumusnya untuk hubungan antara bunyi akhir kata dengan posisi kata? Gimana ya? Ada yang ingat rumusnya gimana? Untuk menunjukkan ya, untuk mengingatkan kita hubungan antara posisi kata dengan bunyi akhir kata. Ada? Anak kembar, oka-oki. Ya, oke, baik itu tadi. Ya, itu rumusnya adalah SPBU si kembar okba okti. Jadi kata hibz yang masdar ya, seumpama dia menjadi subjek atau predikat nanti bisa hibzu atau hibzun. Kata hafiz seumpama dia nanti menjadi subjek atau predikat bisa hafizu atau hafizun. Nah, okba seumpama nanti hibz dengan hafiz itu sebagai
objek, bisa bacanya hifzo, bisa juga hifzon. Nah, seumpama sebagai keterangan nanti bisa hifzo, bisa hifzon, bisa hifzi, bisa juga hifzin. Gitu. Jadi itu karakternya itu ya untuk yang masdar dan sifat. Dia bunyi akhirnya itu berubah ya, kita amat sangat dinamis bergantung kepada posisi kata di dalam kalimat. Apakah sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek atau sebagai keterangan. Yaitu untuk kata hafiz, sekali lagi bunyi hafiz itu bukan karena sukun di akhirnya, tapi karena memang kata tersebut belum menduduki fungsi dalam kalimat. Beda dengan madin. Madin itu pada dasarnya bunyi akhirnya a. Ya, pada dasarnya nanti bisa berkembang-kembang ya, berkembang-kembang. Mudhari itu pada dasarnya bunyi akhirnya u. Ya. Kemudian amr itu bunyi akhirnya pada dasarnya adalah yaitu tak berbunyi atau ditandai dengan sukun. Ya, tanda sukun itu menunjukkan bahwa begitulah dia biasanya. Ya, begitulah dia biasanya. Apa maknanya untuk hafizo? Selain yang tadi, kita kembangkan dari kata menjaga, kata memelihara, kemudian merawat. Apa makna lain untuk kata hafizo dan teman-temannya? Apa? Menghafal. Menghafal, ya. Hafal itu ya, hafal itu sebenarnya dari bahasa Arab. Bisa ada yang menjelaskan apa maksudnya bahwa hafal itu dari bahasa Arab? Ada ha, ada fa. Nah, terus? Hafiz. Sekali lagi, hafal itu dari bahasa Arab. Ada yang sudah nyambung idenya? Hafal. Oke, baik. Coba sekarang ibu-ibu nih tahu namanya sholat lohor? Tahu. Nyambung lah ya. Sholat lohor. Sholat lohor itu bahasa apa? Bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda itu. Bahasa Sunda. Masuk juga jadi luhur ya. Ada luhur. Lohor. Ya. Ada lohor, ada luhur. Ada Kalau juhur. bahasa Arabnya sholat lohor itu sholat mana? Zuhur. Juhur. Iya, sholat lohor itu sholat zuhur. Jadi, yang dalam bahasa Indonesia itu berubah menjadi L, dalam bahasa Arab awalnya Menjadi Zo. zo. Nah, begitu nih ceritanya. Awalnya zo, susah nih kita. Susah nyebut zo. Susah nyebut zo. Jadinya L. Maka zohor jadinya lohor. Nah, begitu juga ceritanya. Bahasa Arabnya hafaz. Hafiz. Bahasa Arabnya apa? Hafaz. Susah. Bahasa Arabnya hafaz. Susah menyebutnya. Maka jadilah dia hafal. Jadilah dia hafal. Ya gitu. Ya, sama juga contohnya apa? Mohon maaf. Zohir batin kata orang Arab ya. Ya, zohir batin katanya. Orang Indonesia susah lagi nih ngucapnya. Zohir masuk bahasa Indonesia berkembanglah lahir. Nah, itu berkembanglah lahir. Dari zohor jadi lohor, dari zahir, dari zohir jadi lahir, hafaz jadilah dia hafal. Jadilah dia hafal. Itu ya, jadilah dia hafal. Nah, kita lanjutkan. Hafizo 3 huruf.
tadi maknanya sudah kita ungkapkan beberapa. Ada yang langsung diserap bahasa Indonesia, hafaz menjadi hafal. Nah, kemudian hafaz juga bermakna menjaga, juga bermakna memelihara, gitu ya. Bermakna memelihara, menjaga, memelihara. Ada tambah lagi dari Bu Mimi tadi, merawat. Ya, bermakna merawat. Ya, bermakna merawat. Nah, sekarang kita lihat dengan 3 huruf dasar tersebut, bisa pula berkembang menjadi hafazah. Ya, dari 3 bisa berkembang menjadi 4, hafazah, yuhafizu, hafiz. Oke, coba dibaca. Hafazu, yuhafizu, hafiz. Ya, baik. Apa maknanya? Menjaga, menekuni. Iya, itu ya. Menjaga di atas juga bermakna menjaga, gitu ya. Tetapi di bawah ini menjaganya karena komposisi hurufnya lebih banyak, itu artinya menjaganya juga lebih banyak. Menjaga dengan tekun, hafazah. Maka kemudian bermakna menekun. Nah, sekarang ini ibu-ibu, bapak, ibu-ibu ya. Diamati ini ada 2 kata yang serupa tapi tak sama. Ya, ada 2 kata serupa tapi tak sama. Kata yang mana maksudnya? Di kata yang kita kembangkan pertama tadi, bentuk sifatnya adalah hafiz. Kemudian pada kata yang kedua yang kita kembangkan juga tadi, ada juga kata hafiz. Ini kalau diucap sama. Ya. Kalau diucap bunyinya sama. Tetapi kalau diamati tulisannya ada yang berbeda. Oke, kalau dilihat dari tulisannya ada yang berbeda. Apa bedanya, ibu-ibu sekalian? Pakai sukun. Antara hafiz yang pertama dengan hafiz yang kedua dari segi tulisan? Ada benda mati. Ya, batu. Pertama nggak mati akhirnya, kalau yang belakangan, yang kedua nanti sukun. Ya, gitu ya. Nah, karena itu perlu berhati-hati ini. Kenapa? Ini Betty, Pak Guru. Apaan Betty? Beda tipis. Ya. Beda tipis. Kalau dilihat dari segi makna dasar, sama ini makna dasarnya. Kedua kata tersebut memiliki makna dasar menjaga. Ya, atau tadi memelihara. Ya. Ya, menjaga atau memelihara. Tetapi gitu ya, tetapi bedanya adalah kalau hafiz yang pertama itu bunyinya di akhir demikian itu bukan karena sukun. Itu tadi sudah kita jelaskan. Bukan karena sukun sehingga zo dilafalkan dengan cara demikian, melainkan karena dia belum punya baris atau harokat atau syakat. Kapan punyanya? Nanti kalau sudah ada di dalam suatu kalimat sehingga bisa dipahami posisinya. Sedangkan hafiz yang kedua itu karena memang akhirnya sukun. Jadi bunyinya demikian dilafalkan. Yang berikutnya berarti perbedaan ini kalau dari segi makna dasarnya tadi sama, yang berikutnya yang bisa kita lihat adalah dari segi bentuknya. Kalau hafiz yang pertama bentuk berapa? Bentuk 4. Berarti ada makna apa? Ya, Sifat. menjaga. Memelihara. Hafiz yang pertama bentuk berapa? Bentuk 4.
Bentuk keempat. Berarti ada makna apa? Yang Menjaga. menjaga, Memelihara. memelihara, merawat. Kalau di bentuk 4 ada makna yang, ada makna pe. Ya, peyang-peyang jadinya nih. Kalau lupa-lupa terus kita. Nih peyang. Apaan tuh peyang? Nggak tahu. Puyeng nih, puyeng nih. Puyeng nih, karena puyengnya lupa terus. Yang memelihara. Karena puyeng. Ya, enaknya sih peyangnya ini. Peyang Palembang enak nih. Peyang, pempek sayang, peyang. Gitu. Ada berapa? Udah 4. Peyang ada 4. Itu ya. Peyang ada 4. Karena bentuk 4. Tetapi kalau hafiz yang kedua bentuk berapa? Bentuk 5. Karena bentuk 5 berarti ada makna apa di situ? Perintah. Ada makna apa berarti kalau perintah? Memelihara. Menjagalah. Kalau memelihara mah di mana-mana. Kalau memelihara itu mah di sini memelihara, di situ memelihara, di sini memelihara, di situ memelihara, di sini memelihara. Selama ada ha, fa dan zo, semua bisa bermakna memelihara. Semuanya bisa bermakna memelihara. Yang sedang kita fokuskan di sinilah makna yang dikaitkan dengan bentuknya. Ya, makna yang kita kaitkan dengan bentuk. Kalau memelihara, bentuk 1 juga memelihara. Seumpama ada bentuk 1,5 juga, ya memelihara juga. Bentuk 3 yang memelihara, bentuk 4 yang memelihara, bentuk 5 yang memelihara, bentuk 6 melihara. Tetapi gitu ya, yang kita ingin fokuskan di sini, apa bedanya ketika hafiz itu adalah bentuk sifat, ya, hafiz yang pertama itu adalah bentuk sifat, sedangkan hafiz yang kedua adalah bentuk perintah. Itu tadi sudah diungkap. Jadi yang bentuk sifat itu ada makna yang, ada makna pe. Kalau meliharanya sama aja, yang melihara, pemelihara. Sedangkan hafiz yang kedua itu bentuk perintah. Meliharanya juga memelihara, ya tetap aja melihara. Gimana tuh merintah tetap melihara? Silahkan melihara kan bisa. Ya, meliharalah, peliharalah kan bisa. Menjagalah, jagalah juga bisa. Gitu. Di sini yang jaga, di sini jagalah, sama-sama jaga. Di sini yang memelihara, di sini juga meliharalah. Jadi kembali diingatkan ibu-ibu sekalian bahwa gitu, bentuk-bentuk itu ya bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5, ada makna-makna khas, ada makna khusus, atau ada makna identik yang kita pahami karena kita menyadari bentuknya. Paham ini arah pembicaraan penjelasan kami? Paham, Ustaz. Iya, baik. Jadi bukan yang diurus melihara-meliharanya, tapi ketika kita melihat bentuk, di hafizo dan hafazoknya itu ada telahnya, karena itu bentuk 1, madin. Di yahfazu dan yuhafizu itu ada sedang, akan, biasa, itu karena mudhari. Biasa apa? Yahfazu biasa memelihara, yuhafizu juga biasa memelihara, ya. Kemudian di kata yang bentuk masdar juga demikian, ada makna dasar sama, itu ya. Tetapi yang ingin kita tekankan tadi adalah ada beda bentuk, ada beda tulisan, sehingga ada beda makna antara hafiz yang tanpa sukun akhir dengan hafiz yang ada sukun akhirnya. Yang ada sukun akhirnya itu adalah perintah, jadi ada makna lahnya, lah ya, atau makna-makna perintah yang lain. Sedangkan hafiz yang pertama yang tidak sukun akhirnya itu ada makna yang atau ada makna penya. Ada yang ingin ditanyakan dari situ? Baik, kalau tidak ada, silahkan dibaca kembali dari awal, ibu-ibu sekalian.
Hafizo itu. Iya, Yahfazu. iya. Hifz. Terus, Hafiz. iya, terus. Hifaz. Iya, bagus. Berikutnya yang kedua. Hafazo. Iya, Yuhafizu. iya. Hifz. Hafiz. 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 Baik. Baik, mari kita lanjutkan dengan mengamati contoh. Mengamati contoh. Oke. Terlihat bentuk berapa yang turun? Tiga. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Ibu-ibu perhatikan pelan-pelan. Bentuk keempat, Ustaz, Pak Guru. Ya, perhatikan pelan-pelan ya. Turunnya nggak di buku nih. Turunnya. Bentuk berapa? 4. Iya, baik. Mudah-mudahan semua melihat bahwa bentuk yang turun adalah bentuk 4. Ya, bentuk yang turun adalah bentuk 4. Mari kita baca ya secara lengkap untuk bisa memahami makna seutuhnya. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya. Inna, perhatikan ya. Kita nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun. Apa ada yang ingin ditanyakan dari surat Al-Hijr 9 tersebut? Baik, kalau tidak ada silahkan. Saatnya untuk berbagi pemahaman. Kita ingin dengar apa yang terpahami. Bu Eti, apa maknanya jika demikian? Sesungguhnya kami akan menjadi penjagaan. Ya, ini terkesan belum teliti. Ya, ini terkesan belum teliti. Coba Bu Hartati. Biasanya Bu Tati kalau begini baru dia nanya. Yang ini belum paham Pak Guru. Kalau tadi biasanya pada sesi menanyakan makna biasanya aman. Tapi kalau sisi gilirannya baru berasa. Baru nyampe, Pak. Baru berasa tuh. Biasanya Bu Tati begitu. Kalau gilirannya untuk sharing pemahaman, baru beliau nyusul dengan sesi dengan sesi pertanyaan. Silakan Bu Tati, apa maknanya? Inna nahnu nazzalna dzikri wa inna lahu lahafizun. Iya, apa yang Ibu pahami dari situ? Inna itu sesungguhnya kami. Nazzalna sesungguhnya kami berzikir ya. Iya, terus? Wa inna dan wa innallahu hafiz dan hafiz dan hafiz dan mendengar bukan mendengar dan wa innalahu hafizun hafiz saya Pak blank Pak. Nah, alhamdulillah prediksi saya tepat kembali hari ini. Berikutnya silakan Bu Ratna. Inna sesungguhnya kami, inna nahnu sesungguhnya kami, nazzalna yang telah menurunkan al-dzikra
Al-dzikra itu pelajaran atau peringatan Ustaz ya. Wa inna dan sesungguhnya lahu, maksudnya lahu itu kembali ke dzikra ya Ustaz ya. Lahafizun, yang menjaganya. Iya, oke, bagus. Ya, bagus. Tuh, alhamdulillah. Ya. Ya, apa yang tadi ngeblank pada Bu Tati bisa ditutupi sedikit-sedikit dari penjelasan Bu Ratna. Berikutnya silakan Bu Mimi. Inna, artinya aja Pak ya. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazalna, kami telah menurunkan zikra, peringatan atau Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Iya, bagus. Berikutnya Bu Sri Lestari. Sama Pak saya. Saya tidak Sesungguhnya, tahu itu Ibu sama dengan yang mana, karena sesungguhnya ada Bu kami, Mimi, ada Bu Ratna, sesungguhnya, ada Bu Tati, ada Bu Eti, gitu. Ibu mau sampaikan sama dengan siapa? sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami menjaganya, Pak. Iya, oke, bagus. Oke, bagus. Silakan didiskusikan dulu ya, sebentar ada ya, didiskusikan. Tadi bisa saling menggenapi soalnya. Ya, menggenapi. Bu Tati kalau mau bertanya kepada teman-teman yang tadi ngeblanknya mana bisa didiskusikan bersama teman-teman. Ya, di sini Al-Qur'an disebutkan, diungkapkan dengan kata zikir karena memang salah satu fungsi Al-Quran adalah untuk mengingatkan manusia dan jin, ya, untuk mengingatkan manusia dan jin, mengingatkan janjinya, mengingatkan tentang kebaikan, mengingatkan tentang dampak dari dosa. Karena itu disebut dengan az-zikr. Ya, az-zikr dalam konteks ini maknanya adalah Al-Quran. Nah, tapi kalau Al-Quran disebut dengan Al-Quran, apa kira-kira sebabnya? Mengingatkan kita. Al-Quran disebut dengan Al-Quran, apa kira-kira sebabnya? Kalau ini kan Al-Quran disebut dengan az-zikr kan karena dia mengingatkan. Ya, seperti zikir kan ingat. Kalau Al-Quran disebut Al-Quran, kenapa kira-kira? Ya memang Al-Quran. Lupa dia. 3 huruf dasarnya di Al-Quran apa kira-kira? Oh, baca. Yang membaca, Pak. Baca. Iya, 3 huruf dasarnya ada qaf, ada ro, ada hamzah, qoro'a, karena dia dibaca. Yang gitu. dibaca Ustaz ya? Nah, yang dibaca Pak Guru ya? Iya, begitu ya. Nanti dalam Al-Quran dia nanti ya kita akan belajar nanti insya Allah nanti pada pelajaran kita nanti ada pelajaran khusus yang berjudul Asmaul Quran. Gitu. Bisa diprediksi apa maknanya? Nama-nama Quran? Betul. Nama lain dari Quran gitu saya? Iya, betul. Nanti akan kita bahas ada bab khusus. Judul bacaannya adalah Asmaul Quran. Nama-nama Al-Quran. Diberi nama ini karena ini. Diberi nama ini karena ini. Diberi nama ini karena ini. Karena ini. Karena ini. Nah ini juga nih. Jadi sekali lagi tadi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Baik, kalau tidak sebenarnya tadi pertanyaan yang sempat terlontar tadi, ini berulang-ulang. Iya. Inna, ada nahnunya. Iya. Nahnu, juga ada nahnunya. Nazalna, ada juga nanya. Begitulah karakter dari bahasa Arab. Ya, begitulah karakter dari bahasa Arab. Maksudnya apa? Dalam bahasa Arab, itu maknanya dalam bahasa Indonesia satu, tetapi di dalam bahasa Arab ada beberapa indikasi yang menunjukkan makna tersebut. Contohnya ya, contohnya. Apa makna ana?
Saya. Iya, bagus. Kami. Saya. Iya. Saya. Kemudian kalau ada akra'u, Saya membaca. Baca. siapa Saya yang baca di akra'u? Saya. Iya. Iya, bagus. Dari mana dipahami sayanya? Dari Hamzah. itu. Hamzah Pak. tuh. Hamzah. Tuh. Kalau digabung tetap juga akan Iya, anak Pak. akra'u, ya. Gitu. Tapi bukan dalam arti gaya orang Indonesia. Anaknya saya, lalu hamzahnya juga saya, bukan begitu. Sehingga ini kok diulang-ulang, anak akra'u, saya baca. Enggak. Saya anak Qur'an. Ya, cukup ini saya baca. Begitu juga hanya ini. Inna kan ada na panjang. Iya. Bermakna apa? Ada na panjang di ujung. Iya. Kami. Bagus. Lalu ada nahnu. Kami juga. Kami juga. Lalu ada nazalna. Ada na juga di juga. ujung. Kami apa itu? Ada Betul. makna apa? Kami. Kami juga. Jadi di sini kalau kita lihat pada ungkapan ini paling tidak ada tiga ya, paling Iya, tidak ada tiga bagian yang bisa dipahami dengan kami. Tetapi ketika kita jadi orang Indonesia nggak bisa ikut gaya bahasa Arab, aneh jadinya. Coba gimana? Inna sesungguhnya kami. Nahnu kami. Nazalna kami turunkan. Sesungguhnya kami turunkan. Aneh begitu. Tambahinlah, Pak. Ya, begitu Kami, ya. Iya. Jadi cukup dalam bahasa Indonesia sesungguhnya kami menurunkan. Nah, kemudian tadi pakai yang Bu Ratna sampaikan karena nazalna adalah bentuk madin, maka ada makna telah. Sesungguhnya kami telah. Nah, tapi coba kita lanjutkan. Coba lanjutkan. Ini kan ada makna pengulangan ya. Ya? Iya, Pak. Tuh. Masih ingat kalau ada pengulangan melahirkan makna apa? Pakailah enggak, Pak? Kamilah. Iya, betul. Bu Sri Lestari itu betul. Ya, tapi lah di sini bukanlah perintah. Iya, bukan. Iya. Karena penegasan. Maknanya bagaimana? Kamilah telah menurunkan. Sesungguhnya kamilah telah menurunkan. Ya, sesungguhnya kamilah yang telah gitu ya. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang memeliharanya. Gitu. Tapi jangan kayak tadi ya, Bu Tati jangan berkesimpulan, oh kalau begitu yang saya tadi yang kami pahami itu salah ya Pak Guru. Enggak, bukan soal salah benar ini, bukan soal salah benar. Pokoknya ibu-ibu ketika sudah meniatkan diri dengan niat yang ikhlas, sungguh-sungguh untuk mendalami ilmu Allah itu sebagai sebuah kebenaran. Kalaupun ibu tetap mengatakan salah, itu pahalanya 1, bukan jadi dosa itu. Kalau kita bilang salah aja pahalanya 1, apalagi kalau kita bilang oh ya benar, wah pahalanya berlipat ganda. Karena itu saya sekali lagi tidak terlalu tertarik untuk diminta konfirmasinya. Benar nggak Pak Guru gitu ya? Karena kalau soal itu benar salah, ada jalan pintasnya, ada jalan singkatnya, bisa ibu-ibu langsung buka saja Quran terjemah. Nggak ada Quran terjemahnya, sekarang udah punya handphone semua, udah handphone udah canggih, ada lebih dari 5 itu yang saya lihat tuh tawaran Quran terjemah, itu Quran dan terjemah, ada dari Indonesia, ada dari Arab Saudi, ada bahasa Inggris dan sebagainya dan sebagainya. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Apa yang bisa kita pahami dari ungkapan inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun. Iya.
Masih ada pertanyaan yang ingin dikonfirmasi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Terlihat bentuk berapa yang turun? Allah itu ya. 4. Oke, kita ulang lagi ya. Perhatikan tayangan berikut ini. Trendeng. Terlihat bentuk 5, berapa Pak. yang turun? 5. Iya, sekali lagi. Perhatikan tayangan berikut ini. Bu Sri sudah lihat, yang lain belum. Masih jadi makhluk gaib yang lain. Itu nggak kelihatan yang turun. Tulisannya. Allah itu ya Pak ya. Terlihat bentuk berapa yang turun? 4. 5. Iya, sekali lagi. 5. Ini terakhir. Sekali lagi, ini yang terakhir. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi perhatikan ke layar ya, ibu-ibu sekalian. Perhatikan karena ini di layar ya, untuk kelihatan. Bentuk berapa yang turun? Bentuk berapa? 5. 5. Iya, akhirnya yang turun adalah bentuk 5. Ya, mari kita baca ayatnya secara lengkap. Mari kita baca bersama-sama. Hafizu ala sholawati wassolatil wusta. Hafizu ala sholawati wassolatil wusta. Iya, baik. Apa ada ungkapan yang belum terpahami? Ustaz, apa ya, lupa lagi. Pak Guru. Silakan. Ustaz itu pertengahan bukan? Sekali lagi, bukan itu yang sedang kita kerjakan. Silahkan gunakan ilmu ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Apa, Bu? Peliharalah. Maksudnya suruh pilih apa ini? Hafizu. Apa, Bu Sri Lestari? Kalau kita pakai ilmu ciri khusus bahasa Arab yang pertama untuk kata al-wusta. 3 huruf, Pak. Iya, silakan. Apa 3 hurufnya? Waw, sin dan to. Iya, bagus tuh. Udah keren tuh. Bu Mimi? Waw, sin, to. Iya, bagus. Bu Ratna? Waw, sin, to. Iya. Bu Tati? Tuh kan. Karena itu sekecil apapun itu selalu berharga itu. Apalagi kalau niatnya lillahi ta'ala. Bu Eti? Wau sinto. Iya, bagus. Nah, coba sekarang ini perhatikan kata hafiz. 3 pokoknya apa hafiz? Iya. Kalau ha, fa, zo bisa jadi hafiz, berarti waw, sin, to bisa jadi apa? Kalau ha, nah ini nih nalar ya, berlatih supaya nanti kerat apa tuh namanya itu? Ini nih yang kerat itu, karat maksudnya. Karat yang ada di dalam pikiran itu rontok. Kerak. Iya, kerak-keraknya, karat-karatnya rontok karena digosok terus. Wah, kayak emas lah, digosok kan panas baru ketemu emas nih. Apa? Kalau ha, fa, zo bisa jadi hafiz, maka waw, sin, to bisa jadi Wasit. iya, bagus. Wasit. Tahu wasit? Udah jadi bahasa Indonesia itu. Iya, wasit. Pernah nggak, Pak? Nah, betul tuh. Wasit itu tengah, ya. Wasit itu tengah, gitu. Kalau bukan tengah-tengah, bukan wasit, namanya itu supporter, namanya supporter. Tapi kalau tergantung yang bayar, itu mau kiri atau kanan itu namanya buzzer, ya, namanya buzzer itu. Ya, tapi kalau yang ini yang mendukung karena memang dia sepaham itu namanya supporter, itu pendukung. Nah, kalau ini tergantung yang bayar namanya buzzer. Ya.
Berarti as-sholat al-wusta. Apa maksudnya? Sholat asar, pertengahan. Sholat pertengahan, Ustaz. Sholat asar. Kalau sholat pertengahnya asar gimana ngitungnya? Ya? Kok bisa jadi tengah-tengah? Hafidho, peliharalah atas sholat. Bukan itu loh, yang sholat asar tadi kok tengah-tengah gitu. Sholat asar gimana cara ngitungnya? Coba. Subuh. Zuhur, terus asar, Zuhur, asar. terus maghrib, Maghrib. isya, subuh. Bisa. Kalau gitu maghrib dong yang tengah. Dari subuh kali. Oh, dari subuh, ngitungnya dari subuh Dari ya. situ, iya. Subuh, zuhur, asar. Oh iya, cocok ya, cocok. Dari subuh. Ibu-ibu ada yang tahu nggak? Sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi sholat apa? Nggak tahu tuh, Pak. Nggak tahu. Coba kalau kita tahu ya, gitu. Baik, apa jadi maknanya? Nah, di tengah. Peliharalah. Bisa. Dari pertama gitu, Pak. Jagalah, Ya, jagalah Jagalah sholat di pertengahan. sholat. Sholat Sholat lohor, duri. ayo Pertengahan. apa jadi maknanya? Jagalah, sholat Peliharalah kebenaran. Pelihara apa sholat? Boleh atuh, mak itu mau jagalah, peliharalah, rawatlah, apa lagi? Peliharalah Rawatlah. sholatmu, dan sholat di tengah. sholatmu dan sholat-sholat. Dan sholat-sholat. Peliharalah sholatmu dan sholat. Apa ini apa? Kesulitan yang dihadapi apa? Istilah Itu menentukan kata-kata istilahnya ini lupa. loh Pak. Yang mana? Istilahnya itu. Kalau di tengah Istilahnya itu apa sholat? Istilah yang mana? Wasolati wusto. Istilah yang mana? Ini wasolati wusto. Tadi sudah. Tadi kan hitungannya kan wusto itu maknanya tengah. Tengah. Hitungnya sholat dari sholat subuh, Iya, jadi zuhur, Berarti- asar, maghrib, isya. Iya. Berarti yang tengah-tengah sholat apa? zuhur. Asar. Enggak dong. Yang tengah-tengah itu yang ganjil. Oh, yang ganjil asar. Iya. Apalagi? Udah. Maghrib. Ganjil maghrib. Dan sholat asar. sholat dan sholat yang di tengah gitu. Kan udah dibahas kan sholat di tengah itu maksudnya sholat asar. Nah, jadi peliharalah sholat dan sholat asar. Coba lihat, yang sholat yang pertama yang mana? Yang bermakna sholat yang pertama? Subuh, zuhur. Bukan apa sholat pertama, bukan. Yang bermakna sholat yang pertama yang mana? Sholawati. Sholawat. Iya, itu tunggal apa jamak? Jamak. Berarti banyak dong yang dimaksud. Iya. Iya, berarti apa maksudnya? Hafizu ala sholawat. Sholat-sholatmu. Iya, ada berapa itu? Kan ada 5 sholat. Iya, berarti bagaimana maknanya? Hafizu ala sholawat. Jagalah. Atas sholat-sholatmu. Ya, peliharalah sholat-sholatmu. Dari mana mu-nya? Sholat. Ya karena kita yang Enggak begitu. Ini mau belajar bahasa, bukan ilmu majelis taklim nih, Gitu. Ayo, dari mana mu-nya? atas sholat-sholat Alif. dan sholat. Iya, bagus. Kalau ada wawu alif itu mu-nya banyak apa tidak? Banyak kalian. Banyak. Nah, bagus. Jadi kalau begitu bagaimana maknanya? Peliharalah sholat-sholatmu. Jagalah sholat kalian dan sholat asar. Sholat pertengahan. Peliharalah Sholat-sholat sholat kalian. kalian. Atau gitu kan? Kalian di sini kan sebagai subjek kan gitu. Iya. Kalian peliharalah sholat. Ya, peliharalah sholat. Kalau peliharalah sholat kalian
Enggak kurangin ya. Boleh. Kalian dulu nggak, Peliharalah Pak? sholat kalian. Kalian duluan nggak? Kalian peliharalah sholat itu. Boleh. Kayak gitu mah boleh. Tuh. Karena ada 5 nih, jadi kita sebutlah karena as-sholawat ini banyak, kita bisa bilang semua berarti ini banyak. Peliharalah semua sholat kalian. Boleh begitu. Kalian peliharalah semua sholat. Gitu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Artinya juga jamak. Berarti asar sudah termasuk ya di dalam sholat ya. Iya. Kan udah. Terus nih, ini sudah termasuk di dalam sholawat. Asar itu sudah masuk dalam sholawat. Ini disebutkan lagi di sini. Berarti ini ada indikasi apa ini? Sudah masuk tadi, sekarang disebutkan lagi. Ada indikasi apa? Penegasan. Ini contohnya begini ya. Coba ibu-ibu simpulkan. Yang kami hormati para hadirin sekalian. Yang kami hormati Pak RT, Pak RT deh. Ada Pak RT juga nih katanya. Pak RT itu termasuk hadirin enggak? Hadirin. Kok disebut lagi? Ya, untuk menegaskan, Pak. Ada penekanan. Yang hadir, Pak. Nah, kalau coba lihat tempat duduknya. Coba lihat kalau ada kondangan, orang-orang yang disebut dalam sambutan itu, tempat duduk waktu prasmanan itu tempatnya sama seperti yang lain, atau ada tempat khususnya? Khusus. Nah itu dia. Kalau sudah masuk jalur umum, lalu disebut lagi itu namanya ada pengkhususan. Ya, bukan penegasan kalau yang di sini. Ya, ada pengkhususan, ada pengistimewaan. Karena itu orang-orang istimewa kalau kita sambutan dan seperti itu, begitu dia undangan yang kami hormati, para hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan, sebut lagi dia nanti yang kami hormati Bu Sri Lestari selaku pejabat kelurahan, yang disebut begitu. Amin. Karena ini orang-orang istimewa. Sehingga dengan demikian ini sholat asar ini posisinya pengkhususan. Maka wa di sini bukan berarti dan. Masa asar dan asar gitu. Maknanya bagaimana kalau gitu? Kalian peliharalah seluruh sholat. Khususnya sholat asar. Gitu. Bisa diikuti pemahaman itu? Iya. Iya, itu ilmunya selamat datang Pak RT. Ya, kalian peliharalah seluruh sholat. Khususnya sholat Kenapa, Bu Eti? asar. Sholat pertengahan kan berarti nggak disebutin asar. Tadi udah kita diskusikan ya. Sudah kita diskusikan. Khususnya sholat asar. Iya, baik. Kenapa sholat asar dikhususin, Pak? Ini kelihatannya, kenapa kalau khusus, itu tadi kan ada kelebihannya. Kayak Pak RT tadi, karena ada kelebihannya. Gitu. Apa tuh kelebihannya, Pak? Wallahu alam. Kan disebutin lagi, Bu, namanya, Bu. Ya, karena ada kelebihannya. Gitu? Nah, kenapa? Tergantung kemudian nanti tergantung ininya ya dalam kaitan apa kita mau lihat kelebihannya. Bagi orang yang merasa bahwa sholat itu sesuatu yang berat, berarti asar ini yang paling berat. Sehingga tapi bagi orang lain kalau dia nggak berat maka bukan sholat asar jadi sholat wustonya karena itu bukan disebut sholat al-asr tapi sholat wusto. Itu. Atau dalam arti begini, kalau kita sebut ini wusto artinya tengah-tengah, berarti ini sholat yang terlalu berat juga enggak, terlalu ringan juga enggak, kan bisa begitu. Artinya apa? Kita berada pada posisi tengah-tengah. Kita ya sebagai manusia kan ada kalanya kita salah, gitu ya. Ada kalanya juga kita benar, tetapi jadi manusia jangan terus-terusan salah, karena nggak mungkin juga terus-terusan benar. Kalau begitu di mana? Yang sedang-sedang saja, kata Petifera. Jadi ini supaya ya ini ada sholat, ini dijaga, sholat asar dalam pengertian apa? Kalau sholat asar bisa dilaksanakan, itu artinya apalagi yang lebih ringan.
Yang tengah-tengah. Kalau yang tengah-tengah bisa dilaksanakan, itu artinya bisa juga yang berat. Gitu. Kira-kira begitu cara memahaminya, sehingga ada penyebutan khusus sholat yang disebut dengan as-sholat al-wusta. Tidak terlalu capek, tapi tidak terlalu santai. Maka yang tengah-tengah harus dijaga gitu. Supaya kalau menjaga yang tengah ini, itu supaya ritme pemeliharaan sholat itu terus terjaga. Penjelasan lain mungkin nanti akan didapatkan, ibu-ibu dapatkan dari penjelasan guru-guru yang lain. Begitu ya, ibu-ibu kalian? Iya, Pak. Baik, untuk selanjutnya, materi kita selanjutnya, ya, ini akan ke latihan, ya. Kita akan ke latihan, insya Allah pada pertemuan kita hari Sabtu yang akan datang. Untuk hari ini adalah akhir dari kajian kita, akhir dari diskusi kita untuk pelajaran kita hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang dengan materi latihan. Demikian ibu-ibu, Bapak lagi nih ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk dunia, untuk akhirat kita, ya, sehingga kita terus bisa membangun istiqomah, ya, membangun kesabaran, karena memang cita-cita kita, ya, cita-cita kita untuk terus istiqomah di dalam jalan kebaikan. Baik, sekali lagi ibu sekalian, terus ya semangatnya dijaga, istiqomah juga dijaga. Nah, target kita husnul khotimah, karena itu kita dari awal memberi nama kelompok ini husnul khotimah. Walaupun tetap ada yang berguguran juga, ya. Nah, alhamdulillah ada yang pergi, ada yang datang kembali. Kalau kata Bu Sri Lestari, karena apa? Memang orang-orang pada sibuk, Pak Guru. Alhamdulillah kita nggak sesibuk orang-orang, ya. Jadi kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu, melatih diri kita sendiri. Kalau nanti ada yang pergi, mudah-mudahan memilih untuk kegiatan yang lebih baik dari ini. Yang sangat kita sedihkan adalah belajar enggak, malah hari Sabtu siang jam 1 itu hanya santai-santai saja dengan kegiatan yang nilainya tidak maksimal untuk kebaikan. Gitu ya. Ya, ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Ada yang mau masuk tapi belum sama sekali pernah belajar ini, tapi pernah diperbaiki. Gimana, Pak? Nggak apa-apa. Bisa ngikutin, Pak? Ya, itu kata Bu Eti, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu. Baik, mari sekali lagi kita ungkapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru atas ilmu dan bimbingannya.